Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. Kita ingin menyembah Tuhan. Syukur Yesus. Kami percaya Tuhan, Kau Allah kami yang besar Tuhan. Seperti kami menyembah Engkau hari ini Yesus. Oh Yesus. Mari katakan bersama-sama. Besar Allahku, nyanyikan besar Allahku, selamanya besar. Ajaib Yesusku, besar Engkau Tuhan. Besar Allahku, nyanyikan besar Allahku, selamanya besar. Ajaib Yesusku. Kemudahan Raja dalam kemuliaan, bumi pun bersuka, bumi pun bersuka. Dia datang dalam terang, kegelapan pun sirna, umatnya bersujud mendengar suaranya. Besar Kau Tuhan, selamanya besar. Ajaib, selamanya besar.
Kami percaya Bapa, Engkau Allah kami yang besar Yesus, Allah yang layak kami sembah Tuhan. Seperti itu Tuhan, kami ingin memuji Engkau hari ini Bapa. Kami ingin menyembah Engkau hari ini Yesus. Urapi setiap kami Bapa dimanapun kami berada hari ini Yesus. Biarlah Tuhan semua pujian penyembahan kami Yesus dapat menyenangkan hatimu Bapa. Kami serahkan semuanya dalam tangan-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Mari kita nyanyikan dengan satu pujian, Datanglah dan Bertata. Haleluya Yesus. Haleluya Tuhan. Mari katakan bersama-sama. Pelukis cakrawala, merangkai jagat raya, pencipta alam semesta, pemilik kehidupan dan sanggup menyelamatkan, dialah jalan kebenaran. Mari katakan, kami rindukan kasih-Mu Tuhan. Kami rindukan kuasa lawatan-Mu, kebangkitan pasti terjadi. Datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Great is Lord God. Haleluya Yesus. Kami rindu lawatan-Mu Tuhan. Pemilik kehidupan dan sanggup menyelamatkan, dialah jalan kebenaran. Kami rindukan kuasa lawatan-Mu, kebangkitan pasti terjadi. Datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Great is Lord God. Haleluya Yesus. Kami menyembah Engkau hari ini Tuhan. Kami memuji Engkau hari ini Yesus. Oh Yesus. Syukur Tuhan. Mari katakan, kami rindukan kuasa lawatan-Mu, kebangkitan pasti terjadi. Datanglah dan bertata,
tulus dan kagum padamu Yesus. Ini hatiku tak sempurna, perlu campur tanganmu dalam hidupku. Hatiku mengasihimu, hatiku mengasihimu, hatiku ingin mengenalmu, ingin mengertimu. Tuhan, kau lihat isi hatiku. Oh Yesus, ini hatiku menyembahmu, tulus dan kagum padamu Yesus. Ini hatiku tak sempurna, perlu campur tanganmu dalam hidupku. Hatiku mengasihimu, hatiku mengasihimu, hatiku ingin mengenalmu, ingin mengertimu. Tuhan, kau lihat isi hatiku. Hatiku mengasihimu. Mari katakan, hatiku mengasihimu, hatiku ingin mengenalmu, ingin mengertimu. Tuhan, kau lihat isi hatiku. Mari jemaat bersama-sama kita nyanyikan. Hatiku mengasihimu, ya Yesus. Inilah hati kami Bapa. Kami mengasihi Engkau Tuhan hari ini Yesus. Urapi kami Bapa, mampukan kami Tuhan. Berikan kami urapan-Mu Yesus. Kami mengerti-Mu Tuhan. Kami mengenal-Mu Yesus. Syukur Tuhan. Haleluya Bapa. Hatiku mengasihimu, hatiku mengasihimu, hatiku ingin mengenalmu, ingin mengertimu. Tuhan, kau lihat isi hatiku. Hatiku mengasihimu, hatiku mengasihimu, hatiku ingin mengenalmu, ingin mengertimu. Tuhan, kau lihat isi hatiku. Tuhan, kau lihat isi hatiku. Tuhan, kau lihat isi hatiku. Oh Yesus, haleluya Tuhan, haleluya. Ini hati kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Oh haleluya.
Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Dalam ibadah pagi hari ini mari sama-sama kita akan berdoa terlebih dahulu sebelum kita akan mendengar firman Tuhan. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih atas segala kasih karunia-Mu kalau kami bisa beribadah, kami bisa memuji dan menyembah kepada Tuhan yang hidup, bahwa setiap kami dalam menghampiri Tuhan untuk dengan kesungguhan hati, sehingga setiap kami betul-betul boleh dijamah, dilawat, bahkan boleh mengalami pemulihan dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, sebentar kami akan mendengar firman-Mu, memberikan kami hati yang siap untuk diberkati oleh firman-Mu. Terima kasih urapi hamba-Mu, karena tanpa pengurapan ilahi kami akan menjadi nihil dan hampa dan kosong. Tapi ketika ada pengurapan Tuhan, Logos boleh jadi rema dalam setiap pribadi kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan alaskan doa ini. Haleluya. Amin. Terima kasih kepada pemuji, penyembah, dan pemain musik, dan juga tim online yang sudah mempersiapkan kita untuk bisa beribadah dalam ibadah online pada pagi hari ini. Pada pagi hari ini, Bapak Ibu Saudara sekalian, saya tergerak untuk menyampaikan, melihat kondisi keadaan daripada bangsa Indonesia dan melihat keadaan pandemi COVID yang belum terselesaikan, timbul hati saya untuk bisa menyampaikan firman Tuhan tentang firman yang berjudul Tawar Hati. Mari sama-sama kita melihat dalam kitab Amsal pasal 24 ayat 10. Demikian firman Tuhan, jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecilah kekuatanmu. Bapak Ibu Saudara sekalian, berbicara tentang tawar, itu dalam KBBI dikatakan adalah tidak ada rasa, atau hambar, atau tidak menarik. Bapak Ibu Saudara sekalian, Tuhan menghendaki setiap kita menjadi anak-anak Tuhan yang tetap mempunyai kegairahan dalam kehidupan ini. Tapi kadang-kadang dalam pelayanan ataupun dalam hidup berumah tangga ataupun dalam apapun yang kita hadapi, kita bisa menghadapi sesuatu yang bisa membuat hati kita menjadi tawar. Sesuatu yang tawar itu tidak akan enak. Jadi kalau misalnya makanan, ya kita diperlukan garam, tetapi kita tidak memberi garam, maka makanan itu akan menjadi hambar dan tidak enak untuk dimakan. Begitu juga dalam masa-masa pandemi COVID-19 ini, itu dapat mengakibatkan bagi orang-orang tertentu, bahkan bagi orang percaya, anak-anak Tuhan, ya, yang menghadapi hal-hal baik itu dalam ekonomi, baik itu dalam sakit, penyakit yang dihadapi, bahkan orang-orang percaya yang mempunyai sakit-sakit bawaan, itu menghadapi kadang-kadang bisa mengalami tawar hati. Nah, dalam pelayanan begitu juga, kita harus jaga baik-baik. Karena orang yang dalam melayani bisa menjadi jenuh, stagnan, bahkan bisa menjadi tawar hati. Dan itu akan sangat berbahaya sekali. Nah, hati adalah pusat kehidupan. Jadi kalau hati tidak ada rasa, maka kita harus berhati-hati. Firman Tuhan katakan, jika engkau tawar hati pada masa kesesakan. Jadi dalam kehidupan ini ada masa-masa kesesakan yang kita akan hadapi. Karena Tuhan tidak pernah berjanji bahwa kita selalu mengalami langit selalu biru. Dan Tuhan tidak, ketika kita naik mobil pun kita akan menghadapi jalan tol mungkin yang enak kita jalan. Tapi kadang-kadang dalam jalan raya yang kita masuk dalam satu kota, kita akan menghadapi jalan yang berbelok-belok. Bahkan jalan yang bisa naik turun. Dan itu akan kita hadapi. Nah,
Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, pada masa kesesakan, jangan sampai kita tawar hati. Karena ketika kita tawar hati, ini bahaya daripada tawar hati adalah kecilah kekuatan kita. Bapak Ibu Saudara sekalian, ada contoh saudara ketika kita melihat dalam Alkitab Perjanjian Lama, bagaimana Elia itu di Gunung Karmel menghadapi 450 nabi Baal, 400 nabi Asyera, itu yang mereka melawan daripada seorang diri, daripada Nabi Elia. Dan ketika dalam pertempuran di Gunung Karmel itu, para nabi Baal dan nabi Asyera yang berjumlah secara keseluruhan berarti 850 orang. Mereka menoreh-noreh badannya untuk menyembah kepada dewanya. Tetapi tidak terjadi, bahkan tidak terjadi apa-apa daripada korban bakaran yang menyatakan kalau dewanya hidup, itu korban bakaran itu akan dibakar dengan api yang dari langit. Tetapi ketika Nabi Elia sudah menumpuk, sudah menata semuanya, dan bahkan Nabi Elia dikatakan memberikan air di dalam kurban bakaran sehingga air itu sampai penuh di parit, di parit sekeliling daripada korban bakaran itu. Dan apabila terjadi, Nabi Elia berdoa, dan terjadilah api menyambar daripada korban bakaran itu. Dan ketika itu dinyatakan bahwa Tuhan yang disembah oleh Nabi Elia adalah Tuhan yang hidup, yaitu Tuhan yang kita sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan akhirnya Nabi Baal dan Nabi Asyera, sejumlah 850 orang itu dihukum mati. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, menghadapi pertempuran rohani seperti itu, kita melihat kepahlawanan, kehebatan daripada Nabi Elia. Tetapi apa yang terjadi ketika kita kembali kepada pasal selanjutnya? Isabel ketika mendengar daripada Nabi Elia yang sudah mengalahkan nabi-nabi Baal dan nabi-nabi Asyera itu, akhirnya Isabel begitu marah. Dan Isabel mengatakan, mengancam Nabi Elia. Sehingga Nabi Elia akhirnya lari ke Gunung Horeb. Dan di sana Nabi Elia dalam ketawaran hati, Nabi Elia meminta untuk mati. Bapak Ibu Saudara sekalian, jadi firman Tuhan mengatakan kecilah kekuatanmu ketika kita menghadapi kesesakan. Jadi sekali lagi, bahaya daripada tawar hati itu betul-betul kita harus berhati-hati dalam kehidupan setiap orang percaya. Sehingga kehidupan kita dalam kehidupan ini terus-menerus boleh mengalami tuntunan daripada Tuhan. Nah, kita akan melihat beberapa hal bagaimana untuk menghadapi tawar hati, bahaya tawar hati ini. Kita melihat dalam kitab Ulangan pasal 1 ayat 28. Di sana dikatakan, kemanakah pula kita maju, saudara-saudara? Kita telah membuat hati kita tawar dengan mengatakan orang-orang itu lebih besar dan lebih tinggi daripada kita. Kota-kota di sana besar dan kubu-kubunya sampai ke langit. Lagi pula kami melihat orang-orang enak di sana. Nah, ini adalah perkataan daripada Yosua, ya, dikatakan, maksud saya daripada orang-orang pengintai. Pada waktu itu Musa mengutus 12 orang pengintai untuk melihat bagaimana di balik daripada tanah Kanaan itu, bagaimana orang-orangnya. Dan 12 pengintai diutus, dan akhirnya daripada 12 pengintai ini kembali dengan dua suara. Yang 10 orang mengatakan, kita ini akan binasa. Karena orang-orang enak di sana itu tinggi besar. Orang-orang enak di sana itu kita tidak bisa melawan. Kita ini akan seperti belalang melawan orang-orang enak yang tinggi besar. Tapi suara yang 2 orang, yaitu Yosua dan Kaleb, mengatakan,
Jadi 12 itu mewakili 12 suku. Dan 10 orang dalam suara yang dominan. Ya, suara yang kalau kita melihat itu yang lebih besar. Itu mereka ketakutan. Tapi Yosua dan Kaleb mengatakan bahwa kita akan bisa mengalahkan bangsa Enak yang tinggi besar. Bahkan di tanah Kanaan itu buah anggurnya sangat-sangat besar. Dan buah pisangnya juga, dan buah-buahnya sangat baik. Nah, kita melihat, jadi daripada 12 pengintai ini ada 2 keputusan. Maksudnya ada 2 suara, yang satunya bersuara negatif. Ya, mereka mengatakan kita pasti kalah. Tapi yang satunya, suara Yosua dan Kaleb, itu bersuara hal yang positif. Nah, kita kalau melihat seperti ini, untuk menghadapi ketawaran hati, itu kita harus memiliki pandangan yang positif. Pandangan ke depan yang bersama-sama dengan Tuhan. Kita akan bisa untuk melewati. Bapak Ibu Saudara sekalian, jadi yang pertama, bagaimana supaya kita bisa mengatasi bahaya tawar hati ini? Milikilah pandangan ke depan adalah pandangan yang positif. Bapak Ibu Saudara, ada satu cerita saudara. Ada 2 orang salesman, yang satu salesman saudara disuruh kepada satu tempat di mana untuk sales daripada sepatu saudara. Dan saudara, kebetulan orang-orang di sana itu tidak suka pakai sepatu saudara. Sehingga sales ini akhirnya saudara menawarkan. Tapi ketika ditawarkan saudara, tidak ada yang mau beli saudara. Sehingga akhirnya mereka pulang dengan kegagalan. Tetapi ada diutus lagi sales yang lain saudara, yang mempunyai pandangan positif. Dia mengatakan kalau orang-orang di sana tidak mau pakai sepatu, ini justru kesempatan untuk bisa memasarkan sepatu ini dengan baik. Akhirnya saudara, sales yang kedua ini datang saudara ke tempat sana dan melakukan marketing, melakukan pemasaran, dan akhirnya saudara laku keras saudara. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, maksud saya begini saudara, permasalahan yang dihadapinya sama, tetapi pandangan yang berbeda, pandangan yang positif ini saudara, itu justru saudara akan bisa menjadi terobosan. Ke-12 pengintai ini mempunyai permasalahan yang sama. Tapi ketika mereka melihat, Yosua dan Kaleb melihat bahwa ada hal-hal yang positif yang Tuhan akan kerjakan. Bapak Ibu Saudara sekalian, hari-hari seperti ini menghadapi pandemi COVID saudara, biarlah kita mempunyai pandangan yang positif. Pandangan yang ke depan, bahwa kita bersama-sama dengan Tuhan akan bisa untuk mengatasi segalanya. Puji Tuhan, doa saya Bapak Ibu Saudara sekalian yang mengikuti ibadah, dalam ibadah online pada pagi hari ini diberkati oleh Tuhan. Milikilah pandangan yang positif. Nah, kita akan melihat hal yang kedua. Kita baca di dalam kitab Yosua pasal 1 ayat 9. Dikatakan, bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah kecut dan tawar hati. Sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, setelah regenerasi daripada Musa, Yosua dipersiapkan untuk regenerasi daripada Musa. Bapak Ibu Saudara sekalian, dikatakan bahwa ketika ini saudara, dalam kitab Yosua yang kita baca ini adalah perkataan Yosua. Dikatakan janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita melihat Yosua ini saudara luar biasa. Yosua menyadari bahwa Musa sudah memimpin bangsa Israel yang tegar tengkuk, menghadapi segala kendala, menghadapi segala permasalahan, daripada kekurangan air, bangsa Israel bersungut-sungut. Ketika bangsa Israel minta makanan yang tidak selalu mana, bersungut-sungut lagi. Dan itu yang dihadapi juga oleh Yosua. Tapi Yosua katakan janganlah kecut dan tawar hati,
sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Ketika menghadapi tembok Yeriko, itu dipimpin oleh Yosua, melihat bahwa ini tembok yang tidak mudah untuk dikalahkan. Tidak mudah bangsa Israel bisa masuk ke tanah Kanaan ini. Tapi melihat hal itu, Yosua tidak menjadi gentar. Karena Yosua tahu siapa yang bersama-sama dengan dia, yaitu Tuhan Allah yang beserta dengan dia. Bapak Ibu Saudara, kalau kita melihat dalam perjalanannya Yosua banyak hal, saudara, berbicara mengenai saudara jangan tawar hati. Saudara, ketika menghadapi bangsa Ai, saudara, itu terjadilah saudara kekalahan dalam bangsa Israel karena ada dosa daripada Akan, saudara. Saya tidak berpanjang cerita tentang hal ini, tapi saudara bisa baca saudara dalam firman Tuhan, kitab Yosua, pasal 7 ayat 1 sampai 26. Dosa dan hukuman Akan, saudara. Nah, Bapak Ibu Saudara, di sana juga banyak saudara, Yosua ini saudara untuk mengatakan ketika melihat bangsa Israel, ya saudara, dikalahkan oleh bangsa Ai yang kecil, mereka menjadi tawar hati. Kitab Yosua pasal 7 ayat 5 dikatakan, lalu tawarlah hati bangsa itu amat sangat. Dan saudara, Yosua sekali lagi mengatakan di dalam Yosua pasal 8 ayat 1, janganlah takut dan janganlah tawar hati, bawalah seluruh tentara dan bersiaplah maju. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita melihat Yosua menyadari bahwa Tuhan beserta. Nah, hal yang kedua, Bapak Ibu Saudara, kan bahaya daripada tawar hati. Saudara, biarlah kita menjadi anak-anak Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, yang menyadari bahwa Tuhan beserta dalam kehidupan setiap kita. Kata-kata Immanuel, yaitu Allah beserta, itu biar terjadi dalam setiap pribadi kehidupan kita. Nah, yang hal yang ketiga, kita melihat, kita baca dalam 1 Samuel. Nah, ini kisah daripada Daud. Ketika Daud menghadapi Goliat yang tinggi besar, ya, Daud melihat orang-orang pada ketakutan. Bahkan Raja Saul yang juga mempunyai postur yang cukup tinggi. Tapi Raja Saul juga mengalami ketakutan. Dan ini dikatakan oleh Daud. Kita baca dalam 1 Samuel pasal 17 ayat 32. Berkatalah Daud kepada Saul, janganlah seseorang menjadi tawar hati, karena dia, hambamu ini akan pergi melawan orang Filistin itu. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita tahu kisah daripada bagaimana saudara Daud ini bisa mengalahkan saudara musuhnya Goliat yang tinggi besar. Kalau dihitung-hitung kurang lebih saudara, ya bisa sampai 2,80 meter atau 3 meter saudara. Saudara, orang yang tingginya sampai seperti itu saudara, kalau main basket saudara tidak perlu loncat saudara. Dan saudara, kita melihat Daud itu kecil mungil saudara. Tapi Daud mengatakan saudara, kalau saudara baca kisahnya, ketika Daud saudara sedang mengembalakan kambing dan domba ayahnya Isai saudara. Dan ketika itu saudara ada beruang yang ingin saudara makan singa yang ingin menyerang daripada domba-dombanya. Meskipun saudara dikisahkan domba-dombanya hanya 2 atau 3, tidak banyak. Tetapi Daud itu mengatakan ketika ada singa, ada beruang, dia tidak lari saudara, tapi menghadapi singa dan beruang itu. Sehingga singa beruang itu dikalahkan. Artinya begini saudara, pada masa-masa kecil Daud ini punya pengalaman saudara. Ya, pengalaman apa? Pengalaman hidup bersama-sama dengan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kekristenan saudara bukan hanya saudara di otak saudara. Ya saudara, banyak orang saudara yang belajar teologi saudara. Tapi makin belajar saudara, sebetulnya saudara kalau dia dekat dengan Tuhan, makin menyadari bahwa dia tidak ada apa-apa saudara. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya kalau teringat kisah ini saudara, ada seorang hamba Tuhan saudara, yang bernama Charles Templeton saudara. Ini saudara, kalau kita melihat kisahnya, pada zaman itu saudara ada 3 saudara penginjil yang luar biasa. Charles Templeton ini lahir di Kanada. Dia sahabat saudara daripada penginjil saudara, yaitu Billy Graham saudara. Dan saudara dikatakan Charles Templeton ini akan mengalahkan saudara daripada Billy Graham pada zaman itu saudara.
Tapi apa yang terjadi saudara, pada suatu saat saudara, Charles Templeton ini pada zaman itu terjadilah saudara liberalisasi teologi saudara. Sehingga Charles Templeton ini akhirnya belajar teologi saudara. Dan saudara dalam kebelajaran teologi saudara, sampai akhirnya dia tidak menemukan Tuhan. Bahkan saudara menjadi orang yang menyalahkan Tuhan. Ketika dia melihat seorang wanita saudara di Afrika yang kurus kering, yang menggendong anak perempuannya yang juga kurus kering. Dan anak perempuan itu dalam keadaan mati saudara. Dan perempuan ini saudara meminta supaya Tuhan mengirimkan hujan. Dan dalam hatinya saudara, bagaimana saudara bisa terjadi seperti itu? Tuhan tidak bisa memberikan hujan kepada orang yang memang memerlukan di Afrika yang seperti itu. Akhirnya timbul kegalauan dalam hati Charles Templeton saudara. Dan akhirnya saudara Charles Templeton ini mengingkari imannya. Tidak lagi percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu saudara sekalian, akhirnya saudara menjadi tawar hati. Itu saudara bahaya daripada tawar hati saudara. Nah, Bapak Ibu saudara sekalian, sekali lagi saudara kita kembali ke konteks yang ketiga ini saudara. Bahwa kita ini memerlukan pengalaman hidup ini saudara dalam kehidupan kita mengiring Tuhan. Saudara, jangan hanya dari kata orang saudara, tapi memiliki pengalaman hidup bersama-sama dengan Tuhan. Itulah yang bisa membuat saudara terhindar daripada bahaya tawar hati. Puji Tuhan Bapak Ibu saudara sekalian. Nah, kita melihat saudara ayat firman Tuhan selanjutnya saudara. Di dalam ayat 2 Korintus pasal 4 ayat 16 saudara. Sampai ayat yang ke-18. 2 Korintus pasal 4 ayat 16 sampai 18. Dikatakan demikian saudara. Ini ayat agak panjang sedikit. Karena memang konteksnya saudara. Janganlah tawar hati. Juga waktu menghadapi maut saudara. Ini dikatakan oleh Rasul Paulus. Sebab itu kami tidak tawar hati. Tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot. Namun manusia batinia kami dibaharui dari sehari ke sehari. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tidak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tidak kelihatan adalah kekal. Nah, Bapak Ibu saudara sekalian, Rasul Paulus mengatakan kami tidak tawar hati. Ya saudara, Rasul Paulus menyadari bahwa manusia lahiriah, manusia jasmani ini saudara makin hari makin merosot. Nah, Bapak Ibu saudara sekalian, kalau kita makin bertambah umur saudara, itu berarti saudara kekuatan dalam tubuh kita ini akan makin menurun saudara. Ya, saya melihat saudara ketika saya masih umur sekitar 30-40 saudara, itu energi, tenaga itu luar biasa. Kalau saya bekerja saudara, kadang-kadang tidak merasa lelah saudara. Tapi ketika menginjak umur 50 saudara, mulai lebih, sekarang saya sudah umur sekitar 50 ke atas saudara. Itu sudah energinya saudara, tenaganya sudah beda. Nah, manusia lahiriah kita makin merosot. Tapi Rasul Paulus mengatakan biar manusia batinia kami dibaharui dari sehari ke sehari. Ayat 17 mengatakan, sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal. Dalam hidup ini ada penderitaan. Tidak selalu berkat, saudara. Dan kita ketika mengiring Tuhan, Yesus sendiri mengatakan, barang siapa mau mengikut aku, biarlah ia pikul salib, biarlah ia menyangkali diri, kemudian mengikut teladan Yesus. Ada penderitaan. Dikatakan, penderitaan yang ringan ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya. Ada kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Jadi penderitaan yang kita alami di dunia ini dalam pengiringan kepada Tuhan tidak sebanding saudara dengan hal-hal yang kekal yang Tuhan akan berikan. Ayat 18 mengatakan, sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedang yang tak kelihatan adalah kekal. Artinya, kalau kita menjadi anak-anak Tuhan,
yang mengetahui, bahkan bisa menghindari tentang bahaya daripada tawar hati. Biarlah prioritas ketika kita hidup di dunia ini adalah nilai-nilai yang kekal. Bapak Ibu Saudara sekalian, kakek saya sering kali mengatakan, kita menjadi orang yang menerima keselamatan karena adalah pemberian. Karena kita beriman kepada Tuhan. Tapi dalam perjalanan iman kita kepada Tuhan, jangan sampai kita tidak memiliki mahkota kalau kita sudah tinggalkan dunia ini. Almarhum beliau mengatakan jangan sampai kita gundul. Jadi artinya selama kita hidup di dunia ini, biar kalau kita layani dengan sungguh-sungguh. Saudara yang melayani sebagai penginjil, layani dengan sungguh-sungguh. Saudara yang melayani dalam bidang apapun, ya dalam pemain musik, kemudian saudara praise and worship, layani dengan apa? Dengan talenta yang Tuhan berikan. Itu akan ada mahkota dalam kehidupan setiap kita. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, jadi yang keempat saudara kita belajar memprioritaskan nilai-nilai kekekalan. Luar biasa saudara. Saudara, saya ada mencatat saudara bagaimana saudara kalau kita ini menjadi tawar hati saudara. Ada seorang pastor saudara yang bernama Joshua Harris saudara. Itu adalah founder daripada Covenant Life Church saudara di Catonsburg, Maryland saudara, di Amerika. Dia adalah seorang penulis buku yang laris, hampir jutaan bukunya saudara. Yang berjudul I Kiss Dating Goodbye. Tetapi apa yang terjadi dalam pelayanannya? Pada Instagramnya pada 25 Juli 2019. Pastor ini yang bernama Joshua Harris ini menyatakan dia tidak lagi menjadi seorang Kristen. Bahkan dia menceraikan istrinya, Sharon Harris, yang sudah dinikahi selama 21 tahun dengan 3 orang anak. Bahaya daripada ketawaran hati itu sangat-sangat saudara. Jadi biar 4 hal ini boleh menjadi berkat dalam hidup saudara. Saudara, kemudian ada lagi saudara seorang worship leader di Hillsong yang bernama Marty Simpson. Saudara. Kalau saudara lihat lagu-lagunya yang dinaikkan dan pujian yang dinaikkan itu membawa hadirat Tuhan. Tapi apa akhirnya dia dalam tidak lama daripada Joshua Harris mengatakan dia tidak lagi sebagai orang Kristen, tidak mengimani lagi bahwa di dalam Kristus ada keselamatan. Pada bulan Agustus 2019, Marty Sampson, saudara, itu menyampaikan tidak lagi menjadi seorang Kristen. Kenapa, saudara? Kalau kita melihat, karena kekecewaannya kepada pemimpin-pemimpin Kristen, yang pada waktu itu ada melakukan hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan, tetapi mereka tidak berani mengakuinya. Bapak Ibu Saudara sekalian, saudara kita tidak ada yang kuat saudara, kalau Tuhan tidak beserta. Saudara kita memerlukan Tuhan dalam setiap pribadi kehidupan kita, agar kita tidak menjadi tawar hati. Jadi sekali lagi saya berdoa, biar firman Tuhan ini boleh menjadi rema, boleh menjadi tuntunan, bagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang ikut kebaktian online di pagi hari ini, saudara yang di rumah, biar saudara tetap menjadi anak-anak Tuhan yang punya kegairahan, yang melayani Tuhan, yang mengiring Tuhan sampai akhir kehidupan kita. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Kita akan menyanyikan satu pujian. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu, Yesus Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu.
sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia untuk melayanimu sampai akhir. Ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia untuk melayanimu. Ku tetap setia untuk melayanimu. Ku tetap setia untuk melayanimu. Oh, haleluya. Haleluya. Biarlah saudara seperti pujian yang mengatakan kita setia. Ya seperti perempuan itu membayangkan daripada Maria yang terus-menerus membangun hubungan intim dengan Tuhan. Itulah yang Tuhan inginkan supaya kehidupan kita bisa terhindar daripada bahaya tawar hati. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa kami yang di surga, firman-Mu sudah hamba-Mu sampaikan. Biar Roh Kudus lebih memperjelas, mengiluminasi, mempercerah dalam kehidupan setiap anak-anak-Mu yang ikut ibadah online pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hamba-Mu sekali lagi berdoa untuk bangsa dan negara Republik Indonesia. Tuhan tolong memberikan hikmat-Mu bagi Presiden RI, Bapak Presiden Joko Widodo, dan juga bagi wakilnya, dan juga bagi para menteri. Tuhan memberikan hikmat-Mu dalam memimpin bangsa dan negara Indonesia ini. Dan Tuhan juga tolong vaksin yang sudah dilakukan, dan Tuhan biar bisa dipercepat, sehingga angka-angka kematian daripada penderita COVID tidak bertambah. Dan Tuhan sekali lagi tolong memberikan kedamaian bagi bangsa dan negara yang kami cintai ini. Dan Tuhan juga memberkati untuk kota yang kami cintai ini, kota Surabaya. Beberapa bulan ini sudah akan terjadi penggantian daripada pemimpin dalam pilkada. Biar Tuhan tolong memberikan pemimpin yang baik, yang bisa meneruskan daripada kepemimpinan wali kota Ibu Risma. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari Bapak Ibu Saudara mengangkat tangan. Tuhan Yesus akan memberkati kehidupanmu, menjagai dan mengawalimu. Tuhan akan menyinari hidupmu, memberikan kasih karunia-Nya. Bahkan Tuhan menghadapkan wajah kepadamu, memberikan damai sejahteranya. Terimalah kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, cinta kasih Allah Bapa dalam kerajaan surga, dengan persekutuan Roh Kudus menyertai Bapak Ibu Saudara sekalian mulai saat ini dan sampai selama-lamanya. Sampai kali kedua kita boleh dipertemukan sebagai mempelai yang sempurna. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.